kamu ini si atasan ayah kan, jadi udah deket banget gitu loh. Program kamu ini aku Nog bitte alle gehen, ja? Es ist gesperrt hier, 8 Ja. und 6 Uhr. oke. Aber jetzt bitte, ja? Nah, itu kan aku udah tahu ya, kalian semua pasti udah tahu tentang biaya, dan sekarang aku mau tanya kesan sama pesannya orang tua kalian pas kalian mau berangkat. Pasti kan sedih banget, apalagi pas sama aku. Itu gimana menurut, jadi gimana reaksi orang tua kalian pas kalian tuh bilang, mama aku mau ke Jerman, apalagi statusnya au pair gitu. Yang cerita lucu dulu. Ya aku lucu loh kak. Lucu gimana? Pokoknya ceritain makanya ini dia. Ini supranatural. Gimana? Ini supranatural banget sih coba. Jadi aku udah ngomong, mah pokoknya aku pengen kerja, aku pengen punya pengalaman ke luar negeri mah, pokoknya itu udah ngomongin hal yang kayak gitu tuh udah sering loh dari Tajib itu dari awal tahun 2019 ya, pastinya dari sebelum kursus. Tapi orang tua masih yang ya coba aja dulu, coba les aja dulu, ya begini dulu, sini dulu gitu kan. Terus sampai akhirnya udah bener-bener mutusin buat resign, orang tua masih kayak, kamu serius mbak gitu, coba pikirin lagi, kamu kerja udah lama, Udah mellow, udah bagus kerjaannya. Wah, orang tuanya kayak gitu, yang khawatir. Tapi akhirnya nanti kalau aku nggak lulus ujian aku pikirin lagi gitu. Tapi ternyata lulus ujian. Aku lulus ujian, aku tinggal ngurusin, aku udah dapat keluarganya kayak gini. Padahal juga kan orang tua nggak apa banget sebenarnya kan. Sampai akhirnya yang paling sebelum aku ke visa, aku kan udah lulus ujian sertifikat ya. Jadi ceritanya itu kan Idul Adha, kalau nggak salah deh, sekitar setelah Idul Adha lah kita sempetin buat pulang kampung gitu. Kebetulan aku kan juga orang Rangkas Bitung ya, Orang Banten. Bapaknya orang Banten. Kita satu kampung. kita satu kampung sebenarnya. Nah, aku tuh dimandiin gitu malam-malam. Ritual guys. Iya, aku kayak iya, terus iya Didoain ada lah acara gitu, intinya. ada acara bilangnya mah pengajian gitu ya. Intinya mah didoain kali ya, kalau Doain. bahasa Indonesia Sunda. Itu kita pulang kampung itu 3 harian gitu kan. Udahnya pulang ke rumah gitu, kayak mama ngajak ngobrol gitu, kayak, mbak, mama minta maaf. Ada apaan mak? Aku bilang, iya, mamaku juga nangis kan. Awalnya nggak pengen nangis tuh, tapi kayak kenapa sih ma gitu kan? Iya, mama ikhlasin Mbak Moni kalau emang Mbak Moni pengen pergi jauh gitu kok. Kayak gitu aja. Orang tuh kayak, mama tuh sebenarnya pengennya sakit sehat ada sama-sama, susah senang ada sama-sama. Makan apa juga yang penting bareng-bareng gitu kan. Mama tahu rasanya tinggal jauh dari keluarga tuh kayak gimana gitu. Pasti Pasti ngomongin orang tua tetap Apalagi di negeri orang. Pasti aduh. Iya gitu kan. Tapi aku masih yang kayak, mah, Moni tuh masih muda loh, muda banget nih mah. Mama pengen Monik tahun depan nikah, terus punya anak, terus udah begitu aja. Terus Monik kerja buat anak Monik, terus mama jagain anak Monik. Masa udah kayak gitu aja hidup mah gitu kan. Aku sampai yang bikin mamaku nyerah itu adalah saat aku bilang aku udah cukup ngerasain masa kecil aku yang makan nasi sama garam mah. Jadi aku nggak mau anakku nanti ngerasain susah juga, walaupun aku udah punya pekerjaan yang kalau orang bilang kamu bisa hidup di Jakarta gitu, tapi menurutku aku nggak mau cuma sekedar jadi ibu gitu, di masa depan gitu kan. Jadi pengen punya kayak wanita karir gitu Ya, lah. seenggaknya ada cerita. Aku mau punya cerita buat hidupku. Ada yang dibanggakan. Nggak hanya sekedar untuk anak ya. Iya. Ada anak, nanti anak kita pasti setiap orang tua pengen anaknya lebih dari Iya. Nah, back to story lagi. Pas aku udah bilang aku mantap, pokoknya mama tinggal kasih restu. Mamaku bilang lagi kan, iya mbak, mama ikhlas. Mama minta maaf. Ini sebenarnya mama mau minta maafnya apa? Aku bilang gitu kan. Mamaku sambil nangis.
jampi aku, aku bilang gitu kan. Ma ini 2000, ya Allah mama bener-bener jampi aku sampai aku didoa-doain. Pantesan dimandiin. Iya, sampai ya mama beneran jampi aku mah, aku bilang. Terus Mbak, tapi Mbah bilang katanya Monik itu nggak boleh dipaksa, nanti Monik bisa gila. Yang bilang itu nggak cuma kakek, katanya juga saudara apa kakaknya dari kakek, pokoknya kerabat yang udah sesepuh kayak ngebaca aku gitu loh. Jadi kayak atau sampai bawa-bawa pengikut kamu ini yang jagain kamu ini, Mbak. Ini kok jadi mistis ya? Mistis. Ini bangunnya mistis. Bawa-bawa ya. Ya penjaga kamu itu bilang katanya kamu ini nggak boleh dipaksa, nanti kamu ini bisa nggak waras gitu. Ngomongnya beneran kamu bisa nggak waras, Mbak, gitu. Akhirnya ya alhamdulillah lah kalau emang orang yang ngomong kayak gitu ya, Ma. Aku bilang kayak gitu kan. Dia jadi diizinin ya. Gitu. Ada hikmahnya. Iya itu ya namanya orang tua ya, pengennya dia niat baiknya adalah supaya aku di rumah aja gitu, tapi alhamdulillahnya jalan Allah lebih dahsyat, semuanya lancarin. Sampai orang tua nyerah sendiri. Kalau ayah justru beda sih sama karakteristik nyokap. Sejak awal aku ngasih tahu, Pak, aku mau program au pair deh. Program au pair emang apa gitu? Ya, ini bilangnya pertukaran budaya, tapi kita tinggal di rumah orang gitu kan. Yang sampai sedetail itu, karena aku cari informasinya juga lebih dari 3 bulanan kan. Jadi ngejelasin ke orang tuanya juga ini gitu. Dan ayahku kerja di salah satu perusahaan yang bosnya orang Jerman kebetulan. Dia dari Munchen. Pas aku setelah interview visa, aku diminta buat ke kantor ayah karena kebetulan kantor ayah itu kerja di lembaga sosial yang nanganin jual beli manusia ya gitu loh. Jadi nanganin kasus-kasus kayak gitu. Jadi bencana alam yang kayak gitu. Lembaga sosial yang kayak gitu. Jadinya aku diinterview nih, program kamu ini si atasan ayah kan, jadi udah deket banget gitu loh. Program kamu ini aku bitte alle gehen, ja? Ich sperrt hier, 8 bis 6 Uhr. Oke. Aber jetzt nicht, ja? Teman-teman maafin ya, kita beda tempat soalnya tadi kita diusir sama security, jadi sekarang udah setengah 7 sore, jadi nggak boleh di sana lagi, jadi harus bubar gitu loh, karena gara-gara corona. Kita udah dengerin ya ceritanya si kakak Monik ini yang super lucu banget. Dan sekarang lanjut sama Kak Deti. Kan sama pesan dari orang tua ya, aku cukup kayak sembunyi-sembunyi gitu ya, karena aku tahu respon orang tua bakal kayak gimana. Jadi pertama aku dari mulai les, aku kayak sedikit bukan berbohong ya, kayak ada alibi gitu kan. Alibi. Jadi kan aku waktu kemarin tuh masih skripsi plus kursus. Yang masalah adalah aku harus resign kerja, otomatis aku kenapa harus resign? Kamu kan masih kuliah dan itu harus benar-benar aku pikirin. Aku bilang aja gini, aku butuh sertifikat buat skripsi, karena skripsi aku adalah untuk skripsi ada butuh satu sertifikat bahasa asing. Aku bilang gitu. Itu benar memang harus ada, tapi nggak wajib. So, aku bilang gitu, terus aku dapat giveaway, kata aku kursus bahasa gratis kan. So, aku bilang gini, kapan lagi 12 juta bisa Jerman itu kapan lagi gitu, kalau kerjaan bisa nyari lagi gitu kan, walaupun memang agak sulit, tapi aku bilang gitu, kapan lagi kesempatan 12 juta gitu ya. Dan gitu akhirnya orang tua agak sedikit berat kan, oke lah gitu. Jadi bilang oke itu agak mikir oke. Aku bilang aku pokoknya kayak bayar wisuda, bayar yudisium, bayar sidang, tenang aja, uang udah dipikirin kok matang-matang atau gitu. Aku udah bilang gitu, aku udah ngeyakinin orang tua, karena aku jujur kuliah biaya sendiri, jadi aku nggak minta orang tua, jadi aku udah ngeyakinin itu ke orang tua. Bilang orang tua juga nggak bisa ngelarang karena kan kayak gitu, bilang kayak gitu. Udah gitu udah selesai masalah resign, masalah itu otomatis aku lancar untuk ikut kursus bahasa Jerman. Nah, ujian juga aku bilang, mau ujian, doain. Itu yang kedua. Terus, yang masalah visa nih yang agak berat. Visa buat apa bikin visa? Kebongkar. Iya, jadi mau nggak mau di visa ini aku mau interview visa nih buat apa? Gitu kan, nanya gitu.
mau ke Jerman. Wah, baru tuh. Ngapain ke Jerman? Udah gitu kan. Iya, soalnya kemarin dapat susah bilang gitu. Ada namanya program au pair. Dia tuh aku jelasin au pair itu apa. Tapi aku mindsetnya adalah dapat di sana nanti kita dapat uang. Di gerasi. Makanya bagus di sini bagusin. Nanti di sana juga dijelasin bahasa kan sayang. Maksudnya udah lagian ngapain habis Kapan lagi gitu Dati kan yang udah kerja gitu, udah kuliah. Jadi kalau udah kerja, udah kuliah capek, maksudnya pengen cari pengalaman. Nanti kan siapa tahu bisa S2 kata itu pokoknya manis-manisnya. Pokoknya gimana caranya kita merangkai kata-kata ke orang tua, meyakinkan orang tua tapi tidak membangkang gitu ya. Kalau tipe ke orang tua itu bukan yang nggak boleh gini, nggak boleh. Pokoknya harus yang pakai cara lembut ya gitu. Jadi aku kayak manis-manis aja gitu. Pokoknya kalau masalah biaya tenang aja, nggak usah dipikirin, nggak bakal ngerepotin. Itu yang aku yakini. Makanya aku kenapa gali informasi sebanyak mungkin. Dan orang tua pun karena mungkin nggak direpotin, kayak walaupun memang dengan berat hati, jadi ya udahlah kalau emang oke gitu. Jadi itu sih tips aku. Dan orang tua sebenarnya emang agak berat juga gitu. Tapi karena emang anaknya aku emang anak kayak udah bisa dipercaya, ya udah gitu. Dewasa banget. Pokoknya pertama dapetin kepercayaan orang tua. Pasti kalau orang tua udah percaya mau kemanapun kita itu kayak plong gitu. Dan pasti direstuin kemanapun. Menurutku ya, kalau kita tuh nggak pelin-pelan sama hal yang pengen kita ambil, artinya orang tua juga bisa lihat kalau anak ini punya tekad sama nekat yang benar-benar besar. Jadi paling kayak ayahku, pas ayahku ngasih restu gitu, dia cuman kasih pesen kalau kami gitu, orang tuamu nih udah kasih kepercayaan loh. Jadi artinya kami tahu kalau kamu sebenarnya mampu. Dan itu artinya apapun nanti keputusannya yang terjadi gitu atas keputusan kamu, resikonya semuanya itu udah harus kamu tanggung. Kamu udah harus pikirin dari sekarang kamu siap atau enggak, itu udah harus kamu pikirin dari sekarang gitu. Iya, itu yang bikin aku sampai itu pas bisa aku turun sih. Bapakku yang ya ampun nggak pernah ngasih omongan yang sebegini beratnya gitu. Tapi iya, karena aku nggak pernah ngomong ke ayah ya Pak aku beneran pengen ke Jerman. Dia selalu jawabnya, lihat dulu setelah ini prosesmu lancar nggak, lihat dulu setelah ini prosesmu lancar nggak gitu. Dibanding nyokap yang beneran takut nih kalau orang yang nyokap yang melo banget gitu kan ya, belum apa-apa udah melo. Tapi kalau yang bokap, lihat dulu kalau ternyata lancar artinya kamu mampu kan gitu kan. Sampai akhirnya ternyata udah di final, restunya sedalam itu gitu. Dan harus lihat juga bagaimana cara pandang orang tua kita. Karena cara pandang orang tua aku dan bude aku, kebetulan aku tinggal sama bude itu berbeda. Jadi cara ngejelasin ke orang tua aku sama bude aku tuh agak beda. Kalau bude aku sama aku tuh harus lebih detail. Ini benar nggak penipuan? Itu legal nggak? Nah, jadi harus benar nggak? Jadi aku aku kalau ke bude aku menjelasin, ini ada situs webnya, ini ada undang-undangnya, ini legal itu istilahnya lebih meyakinkan, informasinya lebih real. Teman-teman, kita mendapatkan banyak informasi dan sangat menarik, dan kita juga mendapatkan beberapa tips gimana cara berangkat ke Jerman dengan biaya cuma 6 juta, gimana caranya mendapatkan beasiswa dari giveaway gitu loh. Pokoknya sangat gratis tanpa biaya mungkin saja. Yang terpenting harus banyak cari informasi ya. Aku mau tambahin, karena pas udah di Jerman semuanya itu cari sendiri. Nggak bisa. Iya, kalaupun kamu harus nanya pakai bahasa Jerman. Kalau enggak pakai bahasa Inggris, yang otomatis harus bagus gitu kalau buat nanyanya yang hal-hal yang berbau untuk diskusi gitu ya kan. Otomatis kamu harus cari informasi sendiri ke sesama orang Indonesia yang udah di sini atau yang lagi program ini juga atau yang udah setelah program ini juga, segalanya sendiri. Jadi udah harus dilatih dari pas persiapan di Indonesia sih menurutku. Jadi menurutku langkah buat au pair pakai mandiri itu sebenarnya bagus banget. Lebih baik kalau memang dari sisi keuangan ya. Terus dari sisi mental, karena kita udah dilatih buat cari informasi segalanya sendiri, persiapin semuanya sendiri, nge-planning sedetail mungkin apapun itu sendiri.
Terus juga Pokoknya mandiri itu lebih Mandiri itu banyak fortile-nya daripada nactile-nya. yes, itu yang aku Kayak maksud. gitu. Bukan berarti pakai agen itu nggak baik, cuman pakai agen itu termasuk aku pakai agen itu juga Ya. bagus, cuman yang lebih bagus tuh pas awal kita di sini tuh kalau misalkan yang aku rasain pakai agen, jadi tuh lebih gimana ya untuk mencari informasi tuh agak kumaha ya, ih kudu kumaha ya, mau nanya tuh mau inti nama Ya. nggak berait gitu loh, inti nama nggak berait. Temenku yang pakai agen di tempat kursusku juga, dia mutusin untuk pakai agen karena dia berpikir kalau aku udah di sini sendirian, seenggaknya orang tua aku bisa tahu harus nanya kemana tentang kondisiku, kayak gitu. Jadi itu ada beberapa orang yang mutusin pakai agen untuk lebih kasih rasa aman dan nyaman ke orang tua, ke keluarga di Indonesia. Walaupun memang sebenarnya segala undang-undangnya, terus peraturannya semuanya udah diatur ya, punya au pair itu sebenarnya program yang besar banget sebenarnya ya kalau di Eropa. Iya, yang banyak manfaatnya juga gitu loh. Ya mungkin sekian dari kami. Pokoknya aku seneng banget gitu loh bisa ketemu sama orang-orang hebat seperti kalian itu. Hebat seperti kayak gitu deh. Yuk sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.